Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, para sahabat online dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan saya melalui channel Wali NU. Pada kesempatan kali ini kami mendapatkan satu rekaman menarik ya, tentang ceramah Kiai Haji Zulfa Mustafa ya. Walaupun tidak lengkap ya, ini kami rekam ulang sebenarnya. Kalau suaranya kurang jernih ya mohon dimaafkan. Kami dapatkan dari channel Karma 212 ya. Alhamdulillah beliau yang memegang channel tersebut, yang mengolah channel tersebut juga sangat alim ya, juga menguasai kitab Kiai ya. Juga dengan semangatnya untuk membongkar kebatilan Ba'alwi dan membawa kebenaran ini ya. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini ya, walaupun mungkin terlambat ya, mudah-mudahan tetap dapat memberikan informasi yang baik, hikmah, dan juga memberikan semangat kepada siapapun dan kawan-kawan, khususnya para kreator channel yang ingin yang dalam rangka perjuangan ini ya. Kita kali ini akan menanggapi ceramah Kiai Haji Zulfa Mustafa, dan selamat mendengarkan. Ini menggarisbawahi, menambahkan bahwa kenapa kami perlu hadir secara khusus di sini dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kami ingin menjelaskan memang bahwa alaqah antara NU dengan para Sadah Alawiyah itu sudah kuat sejak dulu. Sejak dulu sudah kuat. Saudara-saudara, kita coba tanggapin dulu poin ceramah di bagian ini ya, kita potong. Kita stop dulu ya. Jadi beliau mengatakan di dalam ceramahnya bahwa hubungannya sudah lama. Ya kita harus mengakui itu ya, hubungan itu memang ada ya. Sejak lama. Cuman hubungan yang seperti apa ya. Kalau bicara hubungan secara organisasi, misalnya ya, Nahdlatul Ulama dengan Rabithah Alawiyah ini jalannya beda-beda ya. Jalan politiknya beda ya. Di masa Belanda mereka mendukung Belanda, sementara mereka mempengaruhi pemerintah Belanda dan mengikuti apa kemauan Belanda ya, gitu ya. Di masa kemudian sudah merdeka, berwujud organisasi Rabithah Alawiyah umpamanya, juga tidak pernah sejalan dengan Nahdlatul Ulama ya. Bagaimana dikatakan ada hubungan yang baik, bahkan hingga tahun-tahun sekarang ini ya. Itu jadi kita mau bilang beliau kurang cerdas nanti tidak pantas ya. Dari mana letak hubungan yang sangat baik ya. Secara organisasi bertentangan, di lapangan banser dihajar-hajar ya, kalau perlu dibantai, kiai difatwakan harus dibunuh, Gus Muafiknya dianjing babi kan. Jadi di mana letak hubungan baiknya ya? Coba baca sejarahnya, lihat fakta di lapangan ya. Ada kehubungan yang baik. Barangkali kalau abad-abad yang lalu umpamanya begitu ya,
Ada yang baik-baik di antara mereka, ada yang betul-betul alim lah, begitulah ya, ulama lah, begitulah. Nanti kita coba kaji kebiasaan-kebiasaan buruk mereka dari datuk-datuk mereka, hingga sampai oknum-oknum ataupun kebiasaan mereka lah. Bahkan mereka tidak mau mengakui kealiman siapapun, tidak mau mengakui keunggulan siapapun. Ini nanti di bab berikutnya kalau dalam bahasa kitab. Kalau dalam bahasa video di judul yang lain. Nah, begitu ya. Di mana letak hubungan yang baiknya? Secara organisasi selalu berbeda ya. Misi dan tujuannya. Secara massa selalu bentrok di lapangan. Sedikit kalau ada kiai yang salah ucap, namanya ceramah kan bisa salah ucapan atau apa, bisa dianjing babikan, bisa difatwakan untuk dibunuh ya oleh mereka. Jadi di mana letak hubungan yang baik yang dimaksudnya? Begitu saudara-saudara, saya wajib datang ke sini ya karena sudah ta'aluk. Coba nanti saudara-saudara lihat di tipe-tipe muhibbin. Ketika kalbu, ketika akal sudah ta'aluk dia kepada selain Allah dan Rasulnya, maka fakta yang ada pun bakalan hilang. Fakta yang hak pun tidak akan lagi terbaca oleh akal dan pikiran. Kenapa bisa? Karena sudah ta'aluk kepada sesuatu yang menaklukkannya. Sayangnya yang menaklukkan hati dan pikiran mereka saat ini bukan kepada Allah dan Rasulnya, takluk kepada makhluknya. Makanya wajib datang. Wah, begitu. Kita dengarkan lagi lanjutannya ya. Jawa ini sejak dulu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyaknya orang-orang alim ar-rabbani. Dalam satu syair saya mengatakan, wa ba'du fal Jawa 'azimus syani bi kathratil 'alimi war rabbani wa li Jawa 'ala mururiz zamani wa li kana kiramul yamani. Waba'du Jawa, sesungguhnya pulau Jawa ini azimus syai, besar posisinya, besar derajatnya, bikathratil alimi war rabbani, karena banyaknya orang alim yang rabbani. Wali Jawa ala mururis zamani, sejak dulu di tanah Jawa banyak para wali yang memang asli dari Jawa. Wali Songo kala kiramul Yamani, begitu juga Wali Songo dan masyayikh, ulama-ulama, para habaib yang mulia-mulia yang datang dari Yaman. Ya, kita stop lagi di sini ya. Sayangnya saya nggak pandai berbahasa Arab dan juga tidak pandai membuat syair. Andai kata pandai, mungkin saya akan menjawab dengan syair ya. Mungkin nanti channel misalnya Gus Jazuli ya, apa channel mana ini ya, lupa saya ya. Coba saya lihat dulu. Ada Gus Aziz Jazuli ini, beliau mungkin bisa membuat syair. Ada channel Gus Hasan Asy-Syarif ya. Mungkin beliau juga bisa membuat syair dalam bahasa Arab dan beberapa ahli lainnya ya di dalam bahasa Arab ya. Mungkin bisa menjawab syair beliau dengan syair ya, begitu. Kalau ilmuwan kan begitu ya. Bila diberi syair, dijawab dengan syair. Bila diberi data, fakta, kita berikan data dan fakta. Begitu ya. Sayangnya saya nggak bisa jawab syairnya, walaupun bisa memahami maksudnya, walaupun di ujung syairnya sepertinya ada sesuatu informasi yang bermasalah, di mana dikatakan Wali Songo dari Yaman ya.
Padahal fakta kita sudah berikan ya. Begitu. Jadi ada pembelokan sejarah, pembelokan fakta, perubahan sejarah, pendustaan sejarah. Ya, begitu kalau mengambil informasi yang bermasalah, saudara-saudara. Ya. Dan kebanyakan para muhibbin di tingkat alim, mereka sudah tertanam informasi yang bermasalah ini. Sangat sulitlah untuk diubah, terkecuali membuka diri dari dalam. Akan tetapi sabarlah kita, saudara-saudara. Ibarat batu ditetesin air dari atas terus menerus, pada akhirnya batu akan bolong ya. Karena kebenaran bagaimanapun akan naik ke permukaan dan muncul sinarnya, cahayanya, dan semua orang pun akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dan begitulah sunnahnya daripada kebenaran itu. Saudara-saudara, kita dengarkan lagi ceramah beliau. Yang bisa kita tanggapi akan kita tanggapi, yang tidak bisa kita tanggapi mudah-mudahan kawan-kawan lain, channel-channel lainnya akan bisa menanggapi. Ada channel Kang Kiai, ada channel Ulama Nusantara, diasuh oleh ustad-ustad, gus-gus di bawah asuhan Mama Gufron ya, Abuya Mama Gufron. Ada juga yang lainnya, ada macam-macam ya. Nanti saya sebut persatulah. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengikuti semua channel itu ya. Masya Allah, Qur'annya. Kalau kita hitung dari barat sampai timur itu lengkap. Dari Jawa, yang dari Yaman, semua. Ini adalah keberkahan bagi tanah Jawa. Oleh karenanya jangan pernah kemudian Indonesia kita yang sudah indah ini, yang rukun ini, yang penuh barakah ini, kemudian warganya, baik itu orang Jawa, kemudian mau diadu domba dengan yang menyebut kemudian yang bukan dari Jawa. Saudara-saudara ya, sebenarnya istilah imigran dan lain-lainnya ini kan berawal dari penghinaan yang begitu lama dari para ba'alwi, dari para habib, tokoh-tokoh mereka, ucapan-ucapan mereka dan seterusnya. Akhlak mereka yang memperbudak jamaahnya, ucapan-ucapan mereka yang sadis kepada para kiai-kiai, ditujukan dengan kiai. Bahkan ada yang menyebut anjing babi kepada Mbah Maimun yang kita walikan ya. Ada yang membuta matahatikan Gus Dur ya, yang dimuliakan oleh kalangan Nahdliyin. Dan banyaklah, itu masih bisa kok ditonton di YouTube ya, rekaman-rekaman mereka itu ya. Nah, kita dengari lagi kelanjutannya. Karena tersebut ini sudah lama hubungannya. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Iya, hubungan kita sudah lama ya. Tapi hubungan yang tidak akrab ya. Baik di zaman penjajahan masa lalu maupun di masa setelah kemerdekaan hingga saat ini, seperti tadi kita jelaskan. Organisasi pun berbeda. Satu Rabithah Alawiyah, satu Nahdlatul Ulama. Di lapangannya mereka ada FPI walaupun sudah dibubarkan, berganti nama macam apapun, mereka tetap selalu tidak pernah sejalan dengan Nahdlatul Ulama, dengan Ormas, dengan
apapun yang ada di bawah Nahdlatul Ulama, dari bansernya dan semuanya diserang ya. Bagaimana kita mau mengatakan itu baik, hubungan yang indah, hubungan yang nyaman, kalau fakta di lapangannya Pak Kiai kita tidak melihatnya? Jangan-jangan dia sudah terhijab oleh hubun yang salah dan bermasalah, sehingga kehilangan ketajaman akal dan pikirannya, kehilangan ketajaman ilmu pengetahuannya, kehilangan kemampuan untuk menggerakkan lisan, mengeluarkan syair-syair yang hak, yang benar. Coba kita lanjutkan lagi. Saya ada rekamannya, tidak lengkapnya. Kalau lengkap mungkin kita bisa bahas satu persatu. Sebab kalau kita tidak seperti ini, sedih kita. Saya dikirimi video atau rekaman obrolan lewat WhatsApp dari Menteri Perhubungan yang menghubungi saya. Habisnya. Ceramahnya singkat, itu dari channel Karma ya. Karma 212. Alhamdulillah ya, beliau bagus sekali. Ya, kita teruskan. Jadi tanya saja. Saudara-saudara, para sahabat online dimanapun Anda berada, tapi sebenarnya kajian ilmu nasab dan penelitian nasab ini tidak ada kaitan antara hubungan organisasi, tidak pula ada kaitan dengan hubungan politik, hubungan keakraban. Ini murni kajian untuk menemukan kebenaran tentang sahih atau tidaknya nasab alwi. Ini berkaitan dengan ada orang yang diduga, ada kelompok yang diduga, ada seklan atau apalah istilahnya yang diduga sedang menggunakan status sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW yang palsu. Ya, jadi tidak ada kaitan tentang hubungan sebenarnya. Jadi kita ini tidak masalah dengan tetangga kita, cuman akan menjadi masalah ketika ada sesuatu yang ditemukan, pengakuan. Jadi kita bertetangga dengan siapapun yang tidak masalah, berteman dengan siapapun yang tidak masalah, selama ada yang kejujuran ya di antara kita di dalam berteman, di antara kita dalam hidup satu negara, satu kota, satu provinsi, satu daerah ya, di dalam NKRI ini. Dan dari dulu memang begitu ya. Ada dari Yaman, dari ulama-ulamanya yang datang ke Indonesia, ya kita mengakui ada. Tapi juga ada orang-orang yang memang ingin cari kerja, ya banyak ya. Nah, ada juga setelah nyampe ke Indonesia membuat cerita-cerita palsu ya, di sejarah ini banyak ya. Sejarah coba dibaca lagi bagaimana sepak terjang para habaib di Indonesia. Lebih banyak bertentangan dengan para ulama, para kiai kita, guru-guru kita di masa lalu. Sejarah itu tidak bisa ditutup-tutupi kok sekarang ini. Semuanya sudah bisa diungkapkan. Semuanya sudah terbuka sangat jelas ya. Bagaimana nasabnya Wali Songo ternyata bukan ke Yaman ya, bukan ke Ba'alwi, dan itu sudah sahih ya sekarang ini, dan tidak bisa diba'alwikan oleh mereka ya. Dan itu sudah jelas, dan fakta ini tetap sulit untuk mereka terima karena tadi
akal dan kolbu sudah terhijab oleh rasa cinta, ya. Cintanya belum tentu benar, ya. Saudara-saudara, para sahabat online dimanapun Anda berada, jadi secara khusus kepada sahabat-sahabat yang membuat channel khusus membahas tentang Bang Alwi yang pandai membuat syair, ya, dalam bahasa Arab, silakan jawab Kiai Haji Mustafa dengan syairnya, ya. Andai kata saya bisa, saya akan jawab syairnya. Nah, sayangnya saya nggak bisa, ya, nggak pandai berbahasa Arab, ya, taunya sedikit-sedikit, ya. Begitu. Insya Allah nanti kita akan membuat topik bagaimana kebiasaan mereka, kelakuan mereka terhadap orang-orang alim. Apakah mereka mau menerima keunggulan orang alim yang lainnya di luar kalangan mereka? Apakah mereka mau menerima kewalian orang lain yang bukan dari kalangan mereka, yang ada dari mulai datuk-datuk mereka hingga ke merekanya saat ini tidak pernah, ya. Mereka yang selalu paling hebat, mereka yang selalu paling wali, ya. Dan mereka yang selalu paling segalanya, mereka yang selalu paling tinggi di sisi Allah, walaupun mulut mereka pedas dan tajam, kadang-kadang tiada hikmah di dalamnya kecuali hanya menimbulkan permusuhan, ya. Coba lihat dari abad kesekian di dalam kitab, ya. Nanti kita kaji. Demikian saja respon dan tanggapan dari saya, ya, channel Wali NU atas ceramah Kiai Haji Mustafa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.